Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kali ini kita akan bahas beberapa jenis analisis regresi. Kategorinya ada apa saja supaya ada gambaran umum bahwa kita mempelajari yang di sebelah mana. Yang pertama adalah analisis regresi berdasarkan banyaknya variabel X. Ada regresi sederhana dan regresi berganda. Di sini sangat mudahnya perbedaannya. Kalau regresi sederhana itu berarti hanya ada satu buah X dalam analisis regresi tersebut. Misalnya antara promosi dan penjualan. Di sini regresinya adalah regresi sederhana karena hanya ada satu buah X untuk memprediksi variabel Y. Kemudian di regresi berganda kita punya lebih dari satu variabel X. Misalnya apa? Misalnya kita menganalisis regresi dengan memasukkan biaya promosi, kemudian mungkin ada diversifikasi produk dan sebagainya. Ini digunakan sebagai variabel X dengan variabel Y-nya adalah penjualan. Nah, ini sudah termasuk yang regresi berganda karena X-nya lebih dari 1. Kemudian yang kedua berdasarkan tipe dari variabel Y. Yang pertama adalah regresi linear. Ini biasa digunakan kalau variabel Y-nya ini bersifat numerik. Numerik ini berupa angka. Misalnya apa? Dalam fungsi konsumsi Keynes, Y sama dengan A plus B Y. Variabel yang di sebelah kiri ini adalah variabel Y-nya. Y di sini adalah variabel pendapatan, yang di sini adalah konsumsi. Bahwa banyaknya konsumsi itu dipengaruhi oleh variabel pendapatan. Sehingga di sini variabel konsumsi adalah variabel Y. Dan konsumsi nominal pengeluaran untuk konsumsi adalah variabel numerik, sehingga kita bisa pakai regresi yang bersifat linear. Kemudian regresi biner. Dari katanya biner, bi itu artinya 2. Sehingga dalam regresi biner, Y-nya itu ada 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 ini merupakan simbol bahwa Y bisa ada 2 kemungkinan. Misalnya apa? Kita ingin meneliti apa sih faktor yang mempengaruhi seorang muslim ini memiliki rekening bank syariah. Sehingga Y yang kita tanyakan ke responden, apakah Anda punya rekening bank syariah? Jawabannya ya atau tidak memiliki rekening bank syariah. Ini kita bisa menggunakan regresi biner. Nanti istilah lebih lanjutnya lagi, regresi biner ini bisa menggunakan regresi logit atau regresi probit. Kemudian yang ketiga adalah regresi multinomial. Multi adalah banyak. Nah, regresi multinomial ini digunakan kalau kita menganalisis variabel Y yang nilainya bisa beberapa macam. A, B, C, D. Tidak hanya 2, 3 juga bisa. Intinya lebih dari 2, bukan biner. Y-nya bukan biner. Kemudian regresi ordinal. Regresi ordinal ini mirip dengan yang multinomial, yaitu kalau Y-nya ada beberapa kemungkinan dan ini bersifat kategorik. Nah, dari kata ordinal berarti Y-nya ini bersifat kategorik dan ada beberapa kategori, namun dia ada orderingnya. Misalnya yang A, kita ingin menganalisis apa sih faktor yang membuat orang sangat bahagia gitu. Kita mengukur variabel Y-nya berarti tingkat kebahagiaannya secara umum. A misalnya adalah sangat tidak bahagia. Kemudian yang B, dia tidak bahagia. Lalu C kategorinya adalah bahagia dan D sangat bahagia. Nah, ini variabelnya yang seperti ini disebut skalanya adalah ordinal, jadi kita perlu menggunakan regresi yang ordinal. Nah, dari pengkategorian
A dan B di sini, untuk yang regresi berganda dengan sederhana, ini dasarnya adalah banyaknya variabel X. Sehingga nanti saat kita menganalisis regresi linear, itu bisa jadi sederhana, bisa juga berganda, tergantung banyaknya variabel X. Kemudian regresi biner bisa jadi sederhana ataupun berganda. Pada prakteknya, regresi sederhana ini tidak digunakan ya, kecuali dalam misalnya untuk latihan soal ataupun latihan penugasan mahasiswa. Tapi kalau prakteknya, sisi praktisnya itu yang dilakukan adalah regresi berganda. Karena kalau yang regresi sederhana, ini kita hanya memasukkan satu buah variabel X. Padahal dalam prakteknya yang mempengaruhi suatu faktor itu kan bisa sangat-sangat banyak gitu, nggak cuma satu. Jadi nanti hubungannya dengan kebaikan model regresi nanti kurang bagus karena X-nya cuma satu. Padahal yang bisa menjelaskan penjualan ini misalnya ada banyak sekali variabel gitu. Kita pakai 2 variabel pun tuh sebenarnya kan masih kurang gitu. Kalau cuma satu gimana? Jadi regresi sederhana ini jarang digunakan pada sisi praktisnya, tapi dia digunakan dalam menjelaskan regresi agar lebih mudah dipahami. Nah, kemudian berdasarkan tipe variabel Y ini berarti kita punya 2 kubu besar. Yang kubu pertama ini adalah regresi linear. Ini kalau Y-nya bersifat numerik. Sedangkan ketiga regresi ini kalau kita memiliki variabel Y-nya bersifat kategorik. Adapun nanti di analisis lebih lanjut, itu ada juga, walaupun Y-nya ini menggunakan variabel yang kategorik, tapi dia menggunakan regresinya yang regresi linear, gitu. Padahal secara teoritis, harusnya kalau Y-nya itu kategorik, kita nggak boleh pakai linear kan gitu ya. Nah, untuk ada kasus semacam ini karena ini permasalahannya berbeda ya. Ada sisi lain gitu. Jadi ada suatu simulasi yang menganalisis bagaimana sih kinerja regresi linear dengan yang regresi ordinal misalnya dalam menganalisis sesuatu hal. Ternyata di antara dua ini nanti didapatkan bahwa ternyata kinerjanya sama aja kok, linear sama ordinal, mendingan pakai yang linear karena dia lebih simple. Nah, ini nanti tergantung sama datanya seperti apa ya. Salah satu contohnya yang pernah saya kerjakan, itu saya menganalisis tingkat kebahagiaan ini dengan data Indonesian Family Life Survey. Saya menggunakan regresinya linear, bukan ordinal. Karena saya mendapati suatu penelitian, simulasi, di situ saya menggunakan data yang bersifat data panel, kemudian menggunakan fixed effect. Nah, ini lebih kompleks dari segi data sama metodologi. Nanti imbasnya ke ini tadi, ternyata saya bisa pakai regresi linear daripada yang ordinal, karena ada beberapa syarat yang berlaku berdasarkan penelitian lainnya gitu. Jadi yang perlu diingat adalah memang ada sedikit penyimpangan-penyimpangan dari teori yang dasarnya ini tadi, tapi ini didasarkan atas suatu penelitian lain gitu, boleh. Nah, ini perbedaan kategori regresi ya. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah regresi yang linear sederhana dan regresi linear yang berganda gitu. Jadi kita mempelajari regresi yang linear. Untuk regresi biner, multinomial, dan ordinal ini nanti untuk lebih lanjutnya bisa dibaca-baca jika ingin lebih tahu. Untuk pada mata kuliah statistika kita akan ngebahas regresi yang linear. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.